Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel, dan kali ini kita akan membahas tutorial kembali, yaitu tutorial bagaimana cara mendapatkan data suhu di wilayah tertentu. Nah, data suhu ini selain kita bisa mendapatkan di BMKG, kita juga ada salah satu website yang memberikan data suhu, tetapi hanya sampai di tahun 2019. Kita tidak tahu kenapa data ini belum diupdate sampai tahun terkini. Apa karena satelitnya sudah tidak beroperasi atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang membutuhkan data suhu pada tahun tersebut dan untuk wilayah tertentu. Nah, data suhu ini bisa kita jadikan sebagai data pendukung untuk penelitian, sehingga teman-teman semua bisa menganalisisnya sesuai dengan karakteristik pada wilayah tersebut. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendownload data suhu yang saya maksud tadi adalah kita membuka di website ClimateChart. Nah, kita bisa ketikkan di Google kata kuncinya dengan ClimateChart, kita klik enter. Nah, websitenya akan tertampil di website teratas, yaitu climatechart.net. Kita langsung klik saja. Nah, di climatechart.net ini dia akan menampilkan peta di seluruh dunia. Nah, kita nanti tinggal langsung memilih saja lokasi mana yang mau kita ambil data suhunya. Nah, sebelum itu kita langsung klik accept all cookies. Nah, di bawah ini ada beberapa tools atau tampilan. Yang pertama ada di home atau beranda, user guide, dataset and software, usage and citation, dan tentang. Nah, ini teman-teman bisa utik-utik kembali data suhunya, atau mungkin teman-teman bisa memilih untuk open layernya menggunakan memilih mau yang dari Esri atau dari OpenStreetMap. Ini sebenarnya sama saja, karena hal yang ingin kita cari di sini adalah data suhu, sehingga layer peta di sini tidak terlalu penting ya. Ini hanya sekedar tampilan saja yang memudahkan untuk kawan-kawan lebih terbantu di mana, di Esri atau OpenStreetMap. Nah, langsung saja kita menuju ke bagaimana cara kita mendownload data suhu di sini. Nah, ketika kita membuka website di climatecharts.net ini, kita bisa langsung mendownloadnya. Jadi kita tidak perlu membuat akun, kita tidak perlu repot-repot, tapi kita langsung klik lokasi mana, kemudian nanti akan ditampilkan suhu yang mau kita cari. Nah, ini dari Technische Universität Dresden. Kemudian kita juga bisa memilih dataset bersumber dari mana, dari University of Delaware Air Temperature and Precipitation atau GHCN CAMS and GPCC V 2018. Nah, tiga sumber ini yang membedakan adalah tahunnya. Nah, kalau yang di CRU Time Series V4.04 ini dia memberikan data suhu terbaru, artinya dia sampai di 2019. Sedangkan di University of Delaware Air Temperature and Precipitation ini hanya sampai pada 2017. Sedangkan yang GHCN CAMS and GPCC V2018 dia hanya sampai 2016. Nah, kita tidak tahu ya kenapa ini tidak update sampai 2021. Apakah ada kerusakan pada satelit atau dari mana, kita belum tahu. Nah, ini kalau asumsi saya, kalau dugaan saya, ini berasal dari data satelit. Jadi ini bisa ditampilkan di seluruh dunia, seperti kita pernah membahas pada data CRIP, data curah hujan CRIP itu dari satelit CRIP itu tadi ya, yang sebelumnya konten yang pernah kita buat. Nah, oke, langsung saja kita bagaimana cara untuk mendownloadnya. Nah, pastikan kita memposisikan lokasi kita pada wilayah yang akan kita ambil. Nah, kita kan berada di negara Indonesia. Nah, biasanya kalau penelitian itu kan
jika dikaitkan dengan dengan judul misalnya perubahan iklim, pasti akan menggunakan perubahan suhu. Jadi iklim per tahun dan bagaimana perubahannya itu perlu kita dapatkan, perlu kita ketahui untuk menganalisa perubahan iklim suatu wilayah gitu. Nah, ini merupakan wilayah Indonesia. Nah, teman-teman bisa mencari, nah titik-titik ini mungkin saja dia merupakan stasiun yang digunakan dalam pengambilan data suhu seperti itu. Oke, nah ini posisi kita sedang berada di Kalimantan Timur. Nah, kita bisa memilih lokasi mana yang akan kita ambil data suhunya seperti itu. Nah, katakanlah kita ingin mengambil di wilayah sini atau di sini atau di sini, kita tinggal klik saja. Pastikan kita memilih lokasi di wilayah yang kita akan ambil, di wilayah yang akan kita analisa. Misalnya ya, contoh kita akan memilih di wilayah ini Batu-Batu. Ini merupakan wilayah Batu-Batu, Pegat, wilayah Pegat. Batu-Batu sebenarnya di wilayah di sini. Nah, di wilayah Pegat ini ketika kita ingin mengetahui bagaimana suhunya, kita klik dulu tadi seperti tadi, klik kiri, kemudian kita langsung pilih grid chart. Nah, data suhu yang akan ditampilkan ini kan belum kita setup ya. Ini dari tahun 1987 sampai 2016, dia akan ditampilkan dalam bentuk diagram seperti ini dan menampilkan suhu dari 1987 sampai 2016. Ini merupakan rata-rata suhu di Pegat. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil suhu hanya pada 1 tahun saja? Kita bisa mengesetnya pada area time period. Nah, ini kita atur. Ini kita pilih di paling awal dan kita geser saja. Nah, yang ini kita geser di tahun 2018. Nah, ini sudah 2018 ya. Nah, kita klik lagi grid chart. Nah, dia akan ditampilkan. Ini yang tadi di tahun 1987, sedangkan yang ini tahun 2018 sampai 2019. Ini sangat berbeda sekali diagramnya. Ini temperaturnya, ini rata-rata temperatur. Kemudian ini precipitation, ini merupakan curah hujan pada 1 tahunnya. Jika ingin mengubah chartnya, kita pilih ini saja. Ini merupakan bar chart, ini merupakan chart apa ini kalau yang Welter Lead chart, ini merupakan bar chart. Nah, ini kita bisa download dalam bentuk PNG atau dalam bentuk SVG. Nah, ini yang sudah kita download. Wes, keren guys. Ini kemudian kalau kita coba klik di SVG, oke, ini dalam bentuk SVG. SVG itu format apa? Oke, kita close. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil data Excelnya, data suhunya saja, teman-teman bisa copy ini aja, terus langsung diinputkan ke Excel seperti itu. Nah, mungkin ada informasi lagi. Ini merupakan informasi koordinat atau lokasi dari wilayah yang akan kita ambil. Nah, teman-teman ketika ingin mengambil di wilayah sekitarnya, katakanlah bukan hanya di sini, tinggal kita klik saja wilayah mana yang akan kita ambil. Nah, ini sudah banyak sekali. Ini coba kita klik Balikpapan, stasiun klimatologi. Oke, ini merupakan
Balikpapan, stasiun Balikpapan. Nah, ini suhu yang ditampilkan, dan untuk presipitasinya tidak ada, no data. Oke, seperti itu ya. Jika ingin mengaturnya di sini tahunnya tinggal kita geser-geser saja, mana yang cocok, mana yang teman-teman akan ambil, silahkan sesuaikan. Di sini tinggal teman-teman atur saja. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba mengetahui yang bagian tool yang ini, bisa kita buka untuk melihat melihat kondisinya. Ya, sebenarnya tidak terlalu spesifik sih ya. Kalau misalnya mau ambil yang di dataset lisensi tentang, ini hanya sekedar informasi saja, ini informasi dari pemberi sumber. Ini kalau mau buka bisa diklik-klik saja. Jadi sebenarnya informasinya seperti itu. Untuk informasi yang lain bisa teman-teman cari, banyak sekali informasi di Google yang sudah tersedia yang open source, namun juga ada beberapa yang masih susah untuk diakses. Ya, selagi kita masih bisa memanfaatkan data-data secara gratis dan bisa kita gunakan dalam data pendukung penelitian saja, itu sah-sah saja. Yang penting sumber yang kita lampirkan jelas dan bisa kita pertanggungjawabkan kepada penguji jika kalian sedang melakukan skripsi, melakukan pengerjaan skripsi. Oke, seperti itu saja yang dapat kita sampaikan. Karena telak kita sudah garing, kita terlalu banyak ngomong, nggak tahu ini tadi ngomong jelas apa enggak. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat teman-teman pahami dan bisa teman-teman implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu saja guys. Mohon maaf banyak kekurangan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Mr. Chris Channel supaya konten-konten yang kita berikan bisa terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you guys.